Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, video ini bukan berisi tutorial, bukan pula untuk menggurui siapapun. Video ini adalah dokumentasi perjalanan hidup saya, kisah nyata tentang diri saya sendiri. Saya adalah seorang lelaki muslim yang pernah tersesat dalam hidup. Bertahun-tahun saya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan terbiasa hidup dalam maksiat. Saya bekerja di bidang konstruksi, tepatnya di divisi pembebasan dan perizinan lahan. Lebih dari 10 tahun saya berada di dunia itu. Hingga suatu hari, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah rezeki yang saya hasilkan benar-benar baik? Karena dalam proses pekerjaan itu, saya tidak bisa memungkiri banyak hal yang bertentangan dengan aturan Islam dan juga aturan negara. Maksiat, praktik di bawah meja, dan hal-hal semacam itu seolah sudah menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Setelah lama bergulat dengan hati dan pikiran, saya memutuskan untuk berhenti. Saya meninggalkan pekerjaan itu dan memulai usaha baru, membuka bengkel motor, sesuai dengan hobi saya. Namun karena keterbatasan modal, saya kembali mengambil jalan yang keliru. Saya membeli peralatan dan memenuhi kebutuhan usaha dengan sistem pembayaran yang mengandung riba. Disinilah, tanpa saya sadari, awal dari semua masalah saya dimulai. Sebenarnya saya tahu itu salah, saya sadar. Namun saya memilih mengabaikannya. Dengan dalih, selama saya tidak mencuri dan tidak merugikan orang lain, mungkin ini tidak apa-apa. Tahun pertama berjalan lancar, pelanggan ramai, pemasukan cukup, tidak berlebih tapi cukup untuk makan. Dan tanpa saya sadari, saya semakin bergantung pada sistem riba itu. Memasuki tahun kedua, keadaan mulai berubah. Omset menurun, bengkel mulai sepi. Dengan berbagai alasan, saya terjebak pinjaman online. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Saya mulai menggali lubang untuk menutup lubang yang lain. Saat itu saya belum menyadari, mungkin karena hati saya sudah tertutup oleh kesombongan setelah begitu lama jauh dari Allah. Hingga akhirnya, saya sampai pada satu titik di mana saya benar-benar tidak mampu menutup semua tagihan. Panik, takut, gelisah, semua bercampur menjadi satu. Umpatan dan makian keluar begitu saja dari mulut saya. Saat itu, saya masih merasa mampu mengatasi semuanya. Namun semakin saya memaksa berpikir mencari jalan keluar, semakin terasa semua pintu tertutup, semakin gelap, dan saya semakin merasa sendirian. Sampai akhirnya, saya berada di titik merasa tidak ada lagi jalan keluar. Saya berhenti sejenak berpikir. Saya istirahat. Tanpa tujuan, saya membuka YouTube. Entah mengapa, sebuah podcast religi muncul di beranda saya. Ada satu kalimat yang menghantam hati saya. Masalah yang kita hadapi hari ini adalah akibat dari dosa-dosa kita di masa lalu. Dan beliau mengajak untuk segera bertaubat. Saya terhentak, terdiam. Sedikit demi sedikit, dosa-dosa masa lalu terlintas di pikiran saya. Dan tanpa saya sadari, jari saya mengetik di Google, tata cara sholat taubat. Malam itu juga, saya memaksakan diri melaksanakan sholat taubat. Meski saya yakin, banyak bacaan saya yang masih salah. Setelah itu, saya tertidur dengan sangat pulas. Ketika terbangun, saya kembali terkejut. Pundak yang biasanya selalu terasa tegang, pegal, dan sakit, pagi itu hilang sama sekali. Dan yang lebih mengejutkan, saya bangun dengan hati yang terasa jauh lebih tenang. Perasaan yang sudah sangat lama tidak saya rasakan. Sejak saat itu, saya mulai kembali menjaga sholat 5 waktu. Saya memperbanyak istighfar. Perlahan, kecemasan dan ketakutan akibat tagihan mulai berkurang. Emosi saya meredah, dan untuk pertama kalinya,
saya merasa menyesal ketika melewatkan waktu sholat. Hari ini, saya sadar Allah menempatkan saya di posisi ini bukan untuk menghancurkan saya, melainkan untuk menyadarkan saya, agar saya sadar dosa-dosa yang telah saya lakukan, agar saya sadar bahwa saya sudah terlalu jauh darinya, dan agar saya kembali ke jalannya. Saat ini, saya benar-benar berada di titik memasrahkan segalanya kepada Allah. Karena secara logika, sudah tidak ada lagi yang bisa saya andalkan selain Dia. Video ini hanyalah dokumentasi perjalanan hijrah, perjalanan kembali. Ke depan akan seperti apa, saya pun tidak tahu. Namun kini, saya meyakini satu hal, bahwa pertolongan Allah pasti ada. Dan semoga saya pantas untuk menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.